Kebanyakan semua orang merupakan fans dari sebuah hal, bukan? Entah itu film, lukisan, poster, musik, buku, artis, tokoh publik, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih sebuah fandom itu bisa terjadi? Seorang ilmuwan bernama Henry Jenkins telah mendalami ilmu fandom selama bertahun-tahun saat dia berkuliah di MIT dan sekarang di Southern California University. Jenkins telah menekankan bahwa fandom merupakan semacam komunitas sosial alternatif bagi masyarakat. Dengan kata lain, fandom adalah komunitas atau kelompok penggemar yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap seseorang, hobi, atau kegiatan yang sama. Kita dapat menerapkan ini pada hal-hal menarik dalam komunitas yang dibangun berdasarkan video dan media sosial. Lalu, kenapa sih fandom itu bisa terjadi? Itu karena fandom menawarkan berbagai pengalaman untuk berekspresi dan mengembangkan keterampilan dari seseorang atau tingkat kreativisme dari seseorang. Meskipun demikian, menjadi fandom dapat menjadi objek yang sangat berbahaya jika kita sangat fanatik. Kondisi tersebut berasal dari pergeseran media dan kecenderungan mereka untuk mengkonfigurasi ulang pengalaman sehari-hari. Istilah fanatik sendiri pertama kali muncul pada akhir abad ke-17 di Inggris. Hal ini menjadi signifikan di Amerika Serikat di abad kemudian, yang digunakan oleh para jurnalis untuk menggambarkan gairah penonton baseball pada saat itu yang sangat fanatik. Jadi, ketika kita masuk dalam sebuah fandom, pada dasarnya kita telah membentuk hubungan sosial dengan orang lain, biasanya berdasarkan nilai dan keyakinan kita. Dulu, komunitas itu selalu didasarkan pada kedekatan fisik satu sama lain. Kini, dengan berkembangnya media massa, kita dapat menemukan komunitas orang-orang yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh dan membentuk struktur sosial berdasarkan kepentingan bersama. Maksudnya adalah, di zaman dulu menjadi fandom itu terbatas dengan jarak, berbeda dengan di zaman sekarang, yang sudah ada internet untuk menjangkau hal di luar jangkauan kita. Di dalam sebuah fandom sendiri terdapat budaya partisipatori yang merujuk pada sebuah lingkungan di mana individu bukan hanya menjadi konsumen pasif dari konten media, tetapi juga menjadi konsumen aktif dan terlibat dalam penciptaan sebuah distribusi konten tersebut. Budaya ini ditandai oleh keterlibatan dan partisipasi kolaboratif dari seorang individu. Budaya partisipatori seringkali didukung oleh teknologi digital yang memungkinkan distribusi konten dengan mudah dan murah. Oh iya, lalu apa sebenarnya hubungannya dengan fandom? Fandom sendiri adalah contoh nyata dari budaya partisipatori, di mana penggemar tidak hanya mengonsumsi karya yang mereka sukai, tetapi juga aktif dalam menciptakan dan berinteraksi dengan komunitas mereka. Contoh partisipasi budaya atau participatory culture dalam fandom adalah fanfiction. Contohnya komunitas penggemar dari sebuah film atau sebuah musik dan hal lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah fan art. Contoh, penggemar dari film Star Wars, Marvel, DC Comics, atau yang ada di Indonesia seperti Bumi Langit dan lain-lainnya juga termasuk ke dalam budaya partisipatori. Lalu yang ketiga adalah fanmade. Seperti halnya video edit dari cuplikan Game of Thrones yang diunggah di YouTube, menampilkan adegan-adegan penting dengan musik yang berbeda atau dinarasikan ulang. Jadi, kesimpulannya adalah budaya partisipasi merupakan dasar dari banyak aktivitas fandom yang memungkinkan penggemar untuk menjadi kreator dan bukan hanya konsumen. Hubungan ini memperkuat komunitas penggemar dan menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi kreatif dan kolaborasi yang pada gilirannya memperkaya pengalaman kolektif dari media yang mereka cintai.